Bandung International Podcast. Kembali lagi dengan saya Didil. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dokter cantik dan juga perawat cantik nih dengan Dokter Deborah dan juga Ibu Dede. Untuk perkenalan lebih lanjutnya kita langsung saja ke Dokter Deborah terlebih dahulu. Dipersilakan. Ya, nama saya Dokter Deborah Johanna Ratu, MHKes MKM. Kebetulan saya ditugaskan oleh pemerintah Kota Bandung di UPT Puskesmas Pasir Kaliki sejak 4 Januari 2019. Sebelumnya bertugas di Puskesmas Pagarsi, kemudian ke Cimbuluit, sebelumnya juga di Derwati, seperti itu. Selanjutnya dengan Ibu Dede, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dede Juansi Eskopnes. Saya bertugas di RSKIA Kota Bandung dari tahun 2015. Alhamdulillah PNS-nya juga di sana sampai sekarang. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, selanjutnya dokter ini kapan dokter sudah menjadi dokter gitu? Dan bagaimana perjalanan dokter sebelum menjadi dokter? Silakan dokter. Kapan dokter menjadi dokter sebelum dokter jadi dokter? Jadi saya lulus dari kedokteran itu tahun 1999. Sebelumnya saya PTT dulu di Cianjur. Di Cianjur, kemudian pindah ke Kota Bandung pada saat penempatan PTT dari pusat. Nah, kemudian setelah itu diangkat oleh pemerintah Kota Bandung menjadi PNS di Kota Bandung. Jadi otomatis perjalanan karir saya di pemerintahan sebenarnya kurang lebih hampir 18 tahun. Jadi udah cukup lama. Iya betul dok. Apakah itu cita-cita dari kecil dok? Mungkin cita-cita dari kecil mau jadi guru. Mau jadi guru? Dokter, ya. Beda ya dok. Setelah SMA gitu, kemudian nanti belajar sesuatu yang baru dari biologinya, dari tentang manusia seperti apa, kemudian lebih lengkapnya seperti gimana gitu ya. Nah, akhirnya memutuskan menjadi dokter. Akhirnya memutuskan jadi dokter ya dok ya. Tapi ada penyesalan kah dokter menjadi dokter? Tidak? Penyesalan enggak, karena senang ya dok? Ya, karena memang sudah panggilannya mungkin memang di situ. Sudah panggilannya dokter ya. Baik. Dokter Deborah sudah berapa lama menjadi dokter? Tadi sudah 18 tahun ya? 18 tahun dok. Baik, dokter pernah menangani pasien COVID ya dok ya sebelumnya? Iya, menangani. Ya. Bagaimana itu dokter pengalamannya? Pengalamannya? Ya. Waduh, ini sangat luar biasa karena di kecamatan saya itu adalah kasus pertama yang ada di Kota Bandung ya. Jadi dalam ketidaktahuan, ini mau gimana nih ya? Karena kan perubahan-perubahan dari pengobatan, treatmentnya segala macam itu akan berbeda-beda dan berubah-ubah. Betul. Tetapi seiring dengan waktu ya kita bisa menyesuaikan harus seperti apa gitu. Awal-awalnya sih kita kebingungan gitu ya, mau seperti bagaimana. Tapi kalau sekarang sih sudah mengalir karena dari awalnya kita sudah banyak belajar, ada pengalaman yang cukup signifikan seperti itu. Sebelumnya apakah dokter menyangka akan menghadapi pandemi ini di Indonesia, terutama di Kota Bandung sendiri? Ya enggak lah, siapa yang menyangka gitu ya, dok, ya. Karena jalan-jalan saya banyak tertunda gitu ya tahun kemarin gitu ya. Jadi tertunda ya dok. Jadi tertunda gitu ya. Jadi ada beberapa yang tiket-tiket yang harus di back gitu ya. Karena kita pesannya udah dari awal. Jadi bulan Februari itu kita masih mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang cukup besar gitu ya untuk di Puskesmas sendiri. Kita memberikan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan inovasi-inovasi. Biasanya kan ada gebiar-gebiar seperti itu. Betul dok. Nah, begitu bulan Maret itu pas ulang tahun saya soalnya tanggal 15 Maret. Oh, itu pas. Iya, jadi tiba-tiba kita harus PSBB. Nah, di situ saya merasa sedih karena ulang tahun tidak ada siapa-siapa gitu ya. Tidak bisa ngumpul. Tahun lalu kan bisa ngobrol sama sahabat-sahabat, kita bisa ngumpul. Nah, itu enggak. Jadi ini satu pengalaman yang luar biasa dan kita mau harus bagaimana gitu ya dalam menghadapi pandemi ini. Kalau sebelumnya sebenarnya saya udah pengalaman di waktu pada saat di Puskesmas Cimbuluit itu menghadapi flu babi waktu itu. Jadi ya H1N1. Nah, kalau dulu itu dia spreadnya cepat banget, penyebarannya cepat, tapi masa inkubasinya tuh hanya cepat gitu. Jadi kurang lebih kita pemantauan kurang lebih 1 bulan, udah nggak ada lagi. Nah, ini kan kita nggak tahu seperti apa ya. Ternyata berbulan-bulan dan bertahun-tahun ya, gitu ya. Kalau ternyata. kita tidak melakukan protokol kesehatan yang baik. Betul. Mungkin kendala terbesar yang dokter rasakan selama ini dok seperti apa? Kendala yang terbesar adalah stigma di masyarakat awalnya. Itu sangat luar biasa ya. Kita harus bergerak juga, harus sangat berhati-hati. Berhati-hati kita juga dimarahin sama masyarakat, sama kewilayahan juga ya. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Begitu kita kasih tahu ribut yang setengah mati gitu ya. Tetapi dengan seiring berjalan waktu itu memang jadinya koordinasinya tuh jadi sangat baik gitu.
Jadi kita bisa ini seperti apa walaupun tetap ada titik-titik tertentu yang memang kayaknya udah dikasih tahu berkali-kali ya agak Tetap susah gitu. Iya gitu lagi Iya, gitu ya. Mungkin gitu. karena memang nggak tahu lah bawaannya mungkin ya. Jadi karena selalu ada yang berbeda di dalam setiap manusia gitu ya. Nah itu. Untuk hubungan dokter dengan keluarga itu bagaimana dok? Apakah keluarga khawatir dengan dokter kan selalu bekerja untuk pasien COVID dan selama ini masih belum selesai juga, bagaimana dok? Ya awalnya pertama yang terutama yang di puskesmas kami gitu ya, karena kan kasusnya dulu agak cukup tinggi gitu di kota Bandung. Kita tuh sampai sebenarnya takut pulang ke rumah. Kita takut pulang ke rumah karena aduh nanti saya gimana ya, ke anak saya gimana ya, ke suami saya seperti apa gitu ya. Betul. Sampai saya juga berpikiran apa saya kos aja gitu ya kalau saya di rumah gitu ya. Terus anak saya bilang, mama mau kemana gitu ya gitu. Ya udah pulang katanya gitu. Ya karena kita berpikiran aduh nanti saya seperti apa gitu. Karena kan kita memang benar-benar turun ke masyarakatnya itu sampai apa kayak belusukan banget gitu ya. Jadi mencari segala macam tracing-nya tuh benar-benar gitu. Nah jadi itu yang salah satunya adalah ya kita jadi risau gitu ke keluarga itu seperti apa gitu. Nah pada waktu awal tuh kan memang kan yang dulu tahun lalu juga sempat dari Humas Bandung juga videokan saya gitu ya. Di situ saya bilang bahwa ketakutan terbesar adalah dari nakes itu adalah pada keluarganya. Begitu dia WFH kan sebenarnya enak di rumah, tapi begitu dia melangkah lagi ke sana, aduh ini gimana gitu ya. Tapi ada beban tanggung jawab yang memang sudah diamanahkan dari pemilihan profesi yang kita pilih, mau tidak mau memang kita harus melangkah. Ya. Betul, baik. Ya selanjutnya mungkin kita ngobrol juga sama Ibu Dede. Ibu Dede di sini sebagai perawatnya langsung ya menangani pasien COVID. Bagaimana dok perawat Ibu? Mohon maaf pengalamannya. Kebetulan kalau saya nggak berdinasnya di UGD ya, tapi tetap kalau misalkan saya lagi supervisi sore atau jaga malam, tetap aja kekhawatiran tetap harus ada ya. Pas dikatakan kita langsung pandemi kayak gitu ya, terus harus kita mau tidak mau gitu ya, rumah sakit harus menerima pasien COVID. Terus harus ada ruang isolasi juga di kita. Ya awal mungkin kita juga pasti gimana ya caranya ini. Terus pas kebetulan kita rumah sakit pemerintah, mau tidak mau harus ada harus mau menerima pasien COVID gitu. Kita juga nggak tahu. Sama tadi yang dikatakan Dokter Deborah, awalnya bagaimana ya ini penanganannya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan kita juga ada pengarahan juga ya dari pemerintah. Ya alhamdulillah selama ini pasien meskipun ya resikonya ke kita, kata dokter benar, takut untuk pulang. Meskipun saya sendiri pribadi nggak langsung berhubungan gitu ya. Saya nggak ditugaskan di ruang isolasi, nggak yang di UGD gitu. Tapi tetap aja saya juga memikirkan teman-teman, apalagi pas dengar teman satu rumah lah ya di RSK ya, ada yang kena, ada yang konfirm, sedih gitu. Gimana kalau posisi saya gitu ya? Iya betul. Tapi alhamdulillah jadinya penanganan COVID sekarang mungkin sudah semakin baik ya dok ya. Alhamdulillah. Semakin baik meskipun kita sekarang ada istilahnya OTG kayak gitu, kita juga nggak tahu, ngeri juga sih ya. Kayak sudah mungkin bersinggungan dengan bersinggungan dengan orang-orang sekitar kita nggak tahu ya itu dia itu confirm atau enggak gitu. Tapi tetap aja makanya dari pemerintah harus protokol kesehatan tetap dijaga itu. Baik. Meskipun sekarang kita sudah ada vaksinasi, tetap aja protokol kesehatan tetap dijaga. Tetap harus dijaga ya Bu ya. Karena ya itu teh kita nggak tahu gitu ya sekitar kita itu bagaimana gitu. Betul. Kegiatannya berbeda-beda ya Bu ya. Meskipun di rumah sakit pasien datang ke UGD screening gitu, apalagi ya pengalamannya kalau saya lagi supervisi, bingungnya waktu itu kalau ruang isolasi di kita penuh, tiba-tiba ada pasien dengan membawa hasil swab positif, bingung kita merujuknya. Rumah sakit juga penuh rumah sakitnya. Keluarganya belum marah-marah gitu ya. Betul. Ya gimana lagi. Iya. Tapi ya gitulah, makanya tapi
ngelihat kadang orang-orang masih ada yang nggak menuruti anjuran pemerintah, tapi pas kena tiba-tiba ada yang nerima, ada yang enggak, ya kalau yang nerima alhamdulillah kita mungkin kalau misalkan ruangan kita ada, alhamdulillah kita masukin. Tapi kalau yang pas di ruangan kita penuh, terus COVID-nya udah dengan gejalanya yang berat. Baik Bu Dede, tadi saya sempat dengar Ibu ada soal vaksin ya. Iya. Terus tadi juga di bawah kita sempat ngobrol kalau Ibu pernah memberi vaksin langsung ke beberapa artis. Betul ya Bu? Siapa aja tuh Bu, boleh disebutkan mungkin Bu? Alhamdulillah waktu itu kebetulan RSKIA dijadikan tempat pencanangan. Tempat pencanangan. Iya. Pencanangan yang COVID vaksinasi yang pertama di Kota Bandung itu ya, seremonial ya, seremonial di Kota Bandung itu di RSKIA. Kaget juga sih. Kebetulan saya juga kan tim vaksinator, nggak sampai berpikiran untuk aduh nanti menyuntik Ariel. Ariel ya Bu ya? Ariel Noah. Terus pas besoknya mau acara, kita briefing semua tim vaksin dengan tim pelayanan, dikasih tahu lu sama dokter Nuning sama kepala seksi pelayanan bahwa kita akan kedatangan publik. 10 tokoh publik katanya. Baik. Mulai dari Pak Ema, Kapolrestabes ya waktu itu teh, terus ID Kota Bandung, kepala rumah sakit Rotin Sulu kalau nggak salah ya. Dari BPJS-nya. Terus siapa lagi ya? Dokter Ahyani. Wah, baik. Ibu perasaannya gimana itu pas ketemu Ariel? Langsung, apakah Ibu sebelumnya udah pernah ketemu sama Ariel belum? Belum ya Bu ya? Terus itu perdana ya Bu ya ketemu sama Ariel. Itu gimana perasaannya Bu? Deg-degan kah atau itu suntikannya gimana Bu? Tarariis ya. Tarariis, baik. Gimana? Ya waktu itu kata dokter Ning, ya udah Dede aja yang bagian nyuntik. Salting nggak Bu? Salting nggak Bu? Salting ya Bu? Ganteng ya Bu ya? Ganteng, aduh alhamdulillah kasep ya Bu ya. Apalagi kalau dibuka masker kayaknya lebih kasep ya. Oh nanti saya itu dibuka masker. Baik, terus gimana Bu, sempat ada obrolan mungkin sama Ariel Bu? Kalau yang pertama enggak sih ya. Enggak ya Bu ya? Baik. Vaksin kedua, saya bilang Kang Ariel ketemu lagi dengan saya. Kalau untuk Dokter Deborah sendiri mungkin ada pengalaman dengan artis juga Dok mungkin? Kalau artis sih enggak ya, cuman kita karena dekat dengan tempat-tempat pemerintah provinsi, jadi ada kepala dinasnya, kemudian ada sekretaris dinas, Dokter Siska juga datang hadir waktu itu. Kepala UPLKes, kemudian dari dokter-dokter spesialis yang dari Rumah Sakit Hasan Sadikin juga vaksinasinya hadir, di Puskesmas Pasir Kaliki seperti itu. Iya, alhamdulillah. Mungkin kalau dokter yang menangani Ariel gimana Dok? Salting nggak? Kalau mungkin ya minta dinyanyiin lagu ya. Minta dinyanyiin sambil nyanyi lagu ya Dok? Sampai nyanyiin. Waktu saya nggak dimintain lagu Dok, sampai saking udah gemper. Saking udah gemper ya Dok ya. Baik, untuk pertanyaan yang sama untuk Dokter Deborah dan juga Ibu Dede, sisi positif yang bisa diambil dari pandemi ini apa Dok? Silakan dari Dokter Deborah terlebih dahulu. Sisi positifnya adalah vaksin ini mengajarkan manusia itu bagaimana berkomitmen dengan baik, dimana dari sekarang kan istilahnya beda-beda, udah ganti-ganti ya, dari 3M, 3M+1, 5M sekarang gitu ya, nanti nggak tahu lagi mau berapa M gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih kita menggunakan maskernya, kemudian mencuci tangan, di social distancing yang menjaga jarak, kemudian nanti membatasi mobilitas gitu ya, kemudian yang lainnya itu tanpa dilihat orang harusnya kita memang sudah berkomitmen bahwa saya akan membantu diri saya, keluarga saya, dan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berakhir. Tapi kan yang udah-udah, ya gimana lah. Jadi itu sebenarnya mengajarkan kita berkomitmen. Yang kedua adalah mengajarkan kita belajar sabar. Sabar, tidak terburu-buru gitu ya. Jadi ini vaksin ini kan memang luar biasa ya. Nanti dia keluar gejalanya ini, minggu depan keluar gejalanya beda lagi gitu. Jadi dan itu membuat kita juga tetap belajar terus-menerus gitu. Nah, jadi banyak sekali faktor-faktor yang memang jadi membuat kita tuh belajar gitu, banyak belajar dari vaksin dari COVID-19 ini. Baik.
dokter. Itu tadi dari Dokter Deborah, selanjutnya dari Ibu Dede mungkin. Kalau dilihat dari segi positifnya, sekarang banyak dilihat ya dok, masyarakat itu lebih kebersihannya mungkin lebih meningkat ya. Iya. 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 Yang biasanya mungkin cuci tangannya hanya biasa. Sekarang luar biasa. Iya, luar biasa mungkin ya. Luar biasa. Untuk nakes juga untuk dari cuci tangan yang mungkin nggak semua juga sih ya. Lebih safety-nya ke kitanya lebih luar biasa lagi sih. Mungkin untuk yang dari sisi itunya. Kalau yang untuk sisi ke keluarga, mungkin untuk yang WFH alhamdulillah masih banyak bisa berkumpul dengan keluarga ya. Iya. Kalau saya nggak WFH. Sama. Terus kerja ya Bu ya. Iya. Betul. Ya, mungkin untuk yang terakhir dari dokter sama Ibu Dede, pesan untuk ke masyarakat khususnya nih anak muda yang mungkin kurang takut sama pandemi ini, gitu. Bagaimana? Silakan dari dokter terlebih dahulu. Yang kurang takut ya? Iya, yang kurang takut Masih banyak kan ya? Masih banyak. Masih Dok. banyak Masih ternyata banyak ya? loh. Kirain. Makanya masih rame dok. Masih rame Iya, ya? di tempat nongkrong. Karena gini, gitu. manusia itu kan makhluk sosial ya, makhluk sosial di mana kita tuh memang suka berkumpul. Awalnya pasti ada rasa, aduh gimana nggak berkumpul, terus udah gitu berkumpul kok kayaknya nggak ada apa-apa gitu, dan sakit juga. Maksudnya apa ya? Alhamdulillah di Kota Bandung tuh angka kematiannya tuh maksudnya tidak seperti kabupaten dari tempat-tempat lain gitu ya. Jadi yang lain ngumpul positif banyak, kemudian nanti pada sakit dan lain-lain gitu. Nah, mungkin di Kota Bandung nih punya virusnya yang agak someah gitu. Mudah-mudahan ya, doakan terus ya supaya tetap Virusnya agak someah. tidak virulensinya tidak jadi macam-macam gitu ya. Nah, itu pertama karena dia makhluk sosial. Yang kedua adalah mengingatkan juga kepada yang kaula muda gitu ya, anak-anak muda itu dia sebagai panutan dan bisa membawa keluarganya untuk memberikan informasi-informasi dan edukasi-edukasi yang benar. Dan kalau kita mencari informasi juga, tolong cari informasinya tuh yang benar. Jadi jangan ke sembarang tempat seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah memeriksakan diri kesehatannya, karena banyak juga anak muda yang sekarang dan nanti akan sebagai sasaran vaksinasi itu banyak sebenarnya memiliki penyakit seperti penyakit, karena kan sekarang makannya enak-enak ya, nongkrong-nongkrong di kafe gitu, nggak tahu gulanya berapa, nggak tahu garamnya berapa banyak. Betul. Jadi tolonglah dikontrol untuk untuk ke arah hipertensi dan ke gula darahnya, karena nanti begitu vaksin untuk masyarakat siap, orang tersebut sudah siap gitu. Jadi tahu bahwa saya tuh ternyata memang sehat, atau saya punya tekanan darah tinggi tapi terkontrol, saya punya penyakit gula tapi terkontrol, itu kan bisa dilakukan vaksinasi. Jadi itu, dan mengingatkan juga keluarganya kalau ada yang di rumah yang sakit atau periksakan dirilah saat ini. Jadi pada saat nanti vaksin misalnya Maret ataupun April siap, langsung bisa itu nih ya. Ya, baik. Dok, ini berlanjut ya dok ya dari yang tadi. Kalau yang sudah COVID itu bisa divaksin nggak dok? Untuk penyintas saat ini memang masih belum ada, tetapi memang sebenarnya kan kekebalan itu bertahannya berbeda-beda setiap orang. Nah, kita bereskan dulu lah yang memang belum ada kekebalan, karena kan otomatis begitu dia penyintas sudah ada kekebalannya, kekebalan tubuh, mau banyak mau sedikit, tapi dia sudah ada ya, di dalamnya. Jadi kita dahulukan yang memang belum memiliki kekebalan seperti itu. Baik, untuk Ibu Dede, silakan pesannya Ibu untuk anak muda nih Bu yang bandel-bandel Bu. Kebetulan saya punya anak muda. Oh iya. Karena saya usia 15 tahun yang paling besar ya. Masih agak susah untuk ini sih. Aduh, kadang main sama teman-temannya. Iya. Ya mungkin emang itu kata dokter tadi, kita bersosial ya dok ya. Makhluk susah. sosial. Dan kita juga ya ada kebosanan gitu dok ya, betul. tinggal di rumah. Terus kerja lagi, biasanya mungkin kata dokter biasa jalan-jalan gitu. Hari ini kita tidak bisa. Pesannya sih saya juga minimal saya ke yang di rumah dulu gitu ya teh. Titip ya kalau mau keluar itu maskernya jangan sampai dicopot gitu ya. Terus kalau habis dari luar jangan lupa cepet langsung minimal cuci tangan, ganti baju. Kalau mau mandi gitu ya. Agak susah sih padahal saya juga agak susah mandi ya. Ini kayaknya masalah semua anak muda Bu, susah mandi. Gitu ya. Dijilat aja ya dok ya. Kayak kucing. Titiknya itu aja, benar kata dokter, kita nggak tahu ya kalau saat ini mungkin memang anak muda kurang begitu banyak ininya dok ya, tapi ada juga gitu
Jadi jangan merasa saya belum termasuk enggak di berita itu banyaknya yang udah ada penyertanya misalkan ya udah komorbid, udah lansia kayak gitu. Tapi kan masalah si koronce ini nih, si COVID ini, ini kan kita nggak tahu ya nyerangnya mau ke siapapun itu bisa kena gitu ya. Ya tetap aja meskipun kita juga ngerti ya pengen kumpul sama teman kesel gitu ya, tapi setidaknya mungkin bisa dikurangi, terus berkerumunnya juga tetap dijaga, physical distancingnya, protokol kesehatan tetap dijaga, itu aja sih. Yang mungkin memang ya berdampak juga pada ekonominya susah ya. Iya, selalu udah ngomong ke situ susah ya kalau udah berbicara ke sana, tapi ya tetap aja kita tetap jaga diri. Kembali ke komitmen ya Bu ya. Ke komitmen tadi. Komitmen tadi ya. Titik untuk anak muda Bandung. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Dokter, Ibu Dede juga terima kasih banyak telah membagikan informasi dan juga pengalamannya menjadi dokter dan juga perawat yang menangani COVID-19 ini. Mungkin untuk kedepannya untuk anak-anak muda Bandung nih khususnya tadi sudah disampaikan pesannya dari Ibu Dokter tuh, dari Bu Perawat juga, jangan bandel-bandel, jangan lupa mandi, itu yang paling penting. Betul. Diharapkan dari pembicaraan ini tadi membawa dampak yang positif buat anak-anak muda Kota Bandung khususnya, sehingga informasi yang disampaikan dengan baik itu dapat diterima juga dengan baik. Iya, baik. Untuk itu mau tahu episode selanjutnya terus dengerin Bandung International Podcast. Saya Didil, pamit undur diri. Terima kasih.